Shalom adik-adik. Shalom Tante. Nah, Tante mau sapa juga yang di Huta Galung. Shalom adik-adik yang di Huta Galung. Shalom Tante. Ya, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu bersama Om dan Tante-Tante dan juga Abang Haga yang selalu setia menemani kita. Baik adik-adik, yuk kita mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita dan untuk memulainya semua adik-adik duduk yang manis. Dengan sikap doa kita memuji Tuhan, kita katakan hanya ada satu Tuhan. Adik-adik semua sikap doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada surga, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa. Kami mempunyai Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang sangat sayang kepada kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan. Hari lepas hari kami boleh merasakan kasih yang daripada Engkau. Bapa yang baik, saat ini kami akan beribadah ya Bapa. Kami akan memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Makasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, Tante undang semuanya bangkit berdiri, come on. Semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan gerakan, dengan badan kita, tangan kita, dengan tubuh kita, dengan bersuka cita. Kita memuji Tuhan, katakan, bila kau senang hatimu bahagia. Bila kau senang hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan apa? Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan aha. Kedua dengan kaki, gerak
Gerakkan ke depan, gerakkan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan aha. Ketiga, dengan badan menghadap ke kanan, pegang pundak teman ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan amin. Iya. Baik adik-adik, masih tetap berdiri, kita masih memuji Tuhan dengan sukacita. Kita memuji Tuhan, berjalan-jalan, berputar-putar, dan kita menari untuk Tuhan Yesus. Ayo dengan semangat, gerakan sungguh-sungguh, berjalan. Berjalan-jalan, berputar-putar, menari-nari gembira. Berjalan-jalan, berputar-putar, menari-nari bersama. Anak Tuhan gak boleh bohong, anak Tuhan gak boleh sombong, anak Tuhan gak boleh malas, anak Tuhan gak boleh marah. Jalan, berjalan-jalan, berputar-putar, menari-nari gembira. Berjalan-jalan, berputar-putar, menari-nari bersama. Anak Tuhan selalu tersenyum, anak Tuhan selalu gembira, anak Tuhan selalu menolong, anak Tuhan selalu mengasihi. Jadi adik-adik, yang namanya anak Tuhan itu tidak boleh sombong. Sombong itu angkuh ya, angkuh atau apa, tinggi hati. Nah biasanya tante ada tahu nggak kalau orang sombong itu yang disombongkan apa kira-kira ya? Biasanya orang itu sombong kalau dia cantik seperti tante berdua. Kalau udah cantik jangan sombong ya. Terus kalau apa lagi? Kalau kaya, nah biasanya kalau kaya sombong ya. Nah kita nggak boleh seperti itu ya adik-adik, tidak boleh. Terus apa lagi? Kalau misalnya adik-adik, apa lagi coba kira-kira? Gak boleh bohong kan? Iya bohong. Nah jadi yang namanya anak Tuhan itu tidak boleh bohong, tidak boleh sombong. Berarti kalau tidak boleh sombong, berarti anak Tuhan itu harus rendah hati. Ingat ya, rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu namanya minder. Ya kita nggak boleh minder karena kita semua adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Ciptaan Tuhan yang istimewa. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya, dilipat yang rapi. Adik-adik nanti jangan lupa diberikan ke orang tuanya untuk selanjutnya diserahkan orang tuanya ke gereja. Nah sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan saat ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik kita memuji Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Kita buat dalam dua bahasa ya, bahasa Indonesia dengan bahasa Batak. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Putri. Mari adik-adik semua dengan sikap doa kita memuji Tuhan, kita siapkan hati kita katakan, ya, hatiku percaya. Semua sikap doa. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita bersatu dulu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur, kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan anugerah Tuhan. Tadi Tuhan Yesus kami sudah bernyanyi, menari, memuji-muji Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, dan kami mau duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang ngajari kami sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama-Mu kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan dan berkati juga Tante Putri yang akan menyampaikannya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Tante Putri mau bercerita tentang orang-orang yang sombong. Yaitu dari cerita Menara Babel. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Tante baca dari gereja, kalian baca dari rumah. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacak-balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang
Nama kota itu disebut Babel karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, mereka ini, orang-orang ini dalam cerita ini, mereka ini adalah orang-orang yang tidak mendengarkan perintah Tuhan, di mana Tuhan memerintahkan mereka untuk berpencar, pergi ke seluruh bumi, ke ujung dunia untuk memberitakan Injil. Nah, sebelumnya dulu itu zaman dulu bahasa itu cuma satu. Nah, satu bahasa, tidak seperti sekarang ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, banyak yang lain, bahasa Arab dan banyak yang lain. Nah, tapi waktu zaman dahulu bahasa cuma satu. Nah, adik-adik, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mendengarkan perintah Tuhan. Tadi Tante sudah bilang, mereka diperintahkan Tuhan untuk pergi ke pelosok bumi dan tinggal di situ dan boleh memberitakan firman Tuhan. Lalu mereka tidak mendengarkan, malahan mereka pergi ke tanah Sinear. Mereka berencana untuk mendirikan sebuah menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Nah, tapi mereka ini mau mendirikan ini untuk kesombongan. Katanya mereka supaya mereka menetap di tanah Sinear ini, menetap di menara yang tinggi ini. Sehingga mereka tidak pergi ke kota-kota yang lain. Nah, lalu mereka mendirikan menara ini dengan cara bersama-sama. Mereka bersama-sama mendirikan ini. Mereka semangat sekali mau mendirikan menara ini. Lalu karena Tuhan tahu tujuan mereka tidak baik, tujuan mereka untuk menyombongkan diri supaya dilihat teman-teman yang lain, mereka bisa mendirikan menara yang tinggi sampai ke langit. Nah, Tuhan tidak suka. Karena Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang sombong. Nah, lalu Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga bahasa yang lain berbeda-beda. Bahasa si A, si B, si C, si D sampai si Z awalnya satu. Bahasanya sebenarnya satu. Tapi karena kesombongan mereka, Tuhan menghukum mereka dengan mengacaukan bahasa mereka. Jadi bahasa A, B, C, D, E sampai Z semuanya bahasanya berbeda-beda. Mungkin ada yang bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Batak mungkin dan bahasa yang lain. Nah, sehingga mereka kacau dalam mendirikan menara ini. Tadinya menaranya sudah setengah jadi. Tapi karena Tuhan menghukum mereka dengan mengacaukan bahasa mereka, jadi semuanya tidak terlaksana. Tidak terlaksana karena bahasanya sudah kacau. Nah, misalnya nih, tadi si A minta batu. Karena si B tidak tahu bahasanya, yang dikasih air. Terus misalnya si B mintanya tadi kayu, yang dikasih pasir. Nah, seperti itulah kacau semuanya. Jadi mereka tidak bisa mendirikan seutuhnya, sepenuhnya menara yang tinggi ini yang dimau mereka tadi. Nah, adik-adik, Tante punya teman yang seperti ini. Dia ini juga mempunyai sikap yang sombong. Adik-adik mau tahu siapa dia? Ini dia videonya. Dia pikir dia bisa menang, tapi mana mungkin. Tahun depan pasti aku yang paling cepat di sekolahku. Kalau ada aku pasti menang. Mana bisa? Buktinya kamu kalah pas piknik sidang. Semuanya lihat. Caleb, kamu ingat cerita ini? Oh, itu cerita Menara Babel. Pintar. Kenapa mereka mau membangun menara ini? Supaya bisa tinggal di situ? Mereka pikir mereka hebat, jadi mereka mau pamer ke semua orang. Tapi bagaimana perasaan Tuhan? Dia tidak suka. Ya, Tuhan. bahkan buat bahasa-bahasa baru supaya mereka tidak bisa pamer lagi. Tapi semua temanku di sekolah suka pamer. Iya, banyak orang sombong. Papa juga pernah begitu. Tapi itu salah. Kalau kita sombong, kita seperti membangun menara untuk diri kita.
seperti Menara Babel. Tahu nggak, kalau aku mau, aku bisa jadi pelari paling cepat di dunia loh. Terserah deh, tapi kalau basket, aku paling hebat. Kata orang, aku berbakat. Padahal aku cuma asal-asalan. Caleb, kalau kamu terus-terusan sombong, itu berbahaya. Kamu tahu alasannya? Karena kita pasti jatuh. Wow. Benar. Selain itu, di 1 Petrus 5 ayat 5, Tuhan tidak mau kita sombong. Kalau kita rendah hati, kita tidak akan suka pamer. Karena yang penting bukan pendapat orang. Yang penting itu pendapat Tuhan. Nah, bagaimana video tadi adik-adik? Sungguh menarik bukan? Ya, video tadi mengingatkan kita bahwa jadi anak-anak itu tidak boleh sombong. Si Caleb tadi sifatnya bagaimana? Baik atau tidak? Ya, tidak baik. Si Caleb ini mempunyai sikap yang sombong. Nah, papanya mengingatkan si Caleb, mengingatkan anaknya untuk tidak sombong. Karena apa yang dimiliki si Caleb itu semuanya berasal dari Tuhan. Kalau kita merasa kita pintar, merasa kepintaran kita dari diri kita sendiri, maka suatu saat Tuhan pasti bisa jatuhkan kita. Atau mungkin suatu saat kita tidak akan berhasil. Cita-cita kita yang mau jadi dokter, tidak terlaksana karena kita mempunyai sikap yang sombong. Nah, begitu juga adik-adik yang di rumah. Nah, Tante percaya setiap adik-adik, setiap kita sudah dikasihkan Tuhan kepintarannya masing-masing. Tinggal kita mengasahnya dengan cara apa? Belajar. Makanya ada sekolah supaya kita makin pintar, makin jadi anak yang juara. Sehingga juga cita-citanya tercapai. Nah, semuanya itu, kepintaran kita itu berasalnya dari siapa? Dari mama papa saja atau dari guru? Nah, yang terutama semua itu berasal dari Tuhan. Nah, adik-adik, jangan kita gunakan kepintaran kita itu untuk kesombongan. Misalnya temennya tidak tahu matematika, tidak tahu PR-nya. Terus temennya nanya sama kamu. Terus kamu gak mau bantu. Kamu bilang gak tahu aku, padahal kamu tahu. Nah, itu juga sudah menunjukkan sikap yang sombong. Nah, adik-adik, jadilah anak-anak yang rendah hati. Karena Tuhan Yesus senang dan mengasihi anak-anak yang rendah hati. Seperti semuanya yang ada di bumi ini semuanya berasal dari Tuhan. Misalnya batu, kayu, ya kan, kayu kan berasal dari pohon. Tuhan yang ciptakan kayu. Air, pasir, tanah, itu semuanya berasal dari Tuhan bukan? Terus kenapa orang-orang yang di tanah Sinear tadi sombong? Padahal Tuhan sediakan batunya, Tuhan sediakan airnya. Kenapa mereka mau mendirikan menara dengan sombong? Dengan supaya mereka bisa pamer ke teman-teman yang lain. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka ya adik-adik. Makanya apa yang kita punya sebenarnya semuanya Tuhan sudah sediakan. Semuanya berasal dari Tuhan. Tinggal kita mengerjakannya dengan rendah hati. Misalnya seharusnya orang-orang yang tadi di tanah Sinear itu, orang-orang yang di Babel itu, sebaiknya mereka mengerjakannya dengan rendah hati. Tuhan sudah kasih kayu, sudah kasih air. Ayo kita dirikan tempat tinggal kita. Supaya kita boleh memberitakan Injil, supaya menara ini bisa jadi tempat orang beribadah. Mungkin Tuhan gak akan mengacaukan pekerjaan mereka. Tuhan mungkin senang ya kan. Nah tapi tujuan mereka sudah berbeda untuk kesombongan diri mereka masing-masing. Oke adik-adik, sekian cerita firman Tuhan hari ini. Kesimpulannya adik-adik tetap harus rendah hati. Karena Tuhan Yesus mengasihi anak yang rendah hati. Oke adik-adik, sekian cerita firman Tuhan. Kita tutup cerita firman Tuhan ini dengan berdoa. Sikap berdoa yang baik, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali untuk kami selalu menjadi anak yang rendah hati,
anak yang tidak sombong. Ajari kami Roh Kudus sehingga kami selalu menjadi anak yang memberitakan firman Tuhan, menjadi anak yang rendah hati, tidak sombong dimanapun kami berada. Sehingga lewat perkataan kami, perbuatan kami mencerminkan nama Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami yang dalam masa pandemi ini, jauhkan kami dari sakit penyakit dan berkati orang tua kami, bahkan juga tante-tante guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik, kita olah dilawat kebenaran firman Tuhan. Ingat, menara Babel itu adalah simbol atau lambang keangkuhan, kesombongan manusia. Jadi adik-adik harus lakukan firman Tuhan itu jangan sombong tapi rendah hati. Mari adik-adik kita akhiri ibadah kita, Tante undang semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, Yesus jagoanku. Jadi kita tidak perlu takut karena kita Tuhan selalu menyertai kita. Semangat, ya semangat. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus penolongku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti apa? Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Samson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Baik adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tetap ingat firman Tuhan tadi, kalau Tuhan Yesus lebih mengasihi dan senang lihat anak-anak yang memiliki hati yang rendah hati dan tidak sombong. Oke, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa, sikap berdoa yang baik. Kepala yang ditundukkan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Engkau senantiasa memberkati ibadah sekolah minggu hari ini, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan tetap berkati kami sepanjang minggu ke depan, aktivitas kami, baik kami yang belajar maupun orang tua kami yang bekerja, ataupun yang melakukan yang lainnya, biarlah Tuhan tetap memberkati sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Dan Tuhan Yesus yang baik berkati senantiasa guru-guru sekolah minggu, dalam pelayanan kami masing-masing, bahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mau berdoa juga seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Walaupun kita masih ibadah dari rumah, tetap menjaga kesehatan dan juga tetap rajin belajar dan tidak sombong. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.